Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Afi Gaza Rahim dari kelas TK1A Keperawatan, Prodi D3 Keperawatan Manokwari, Politeknik Kesehatan Sorong. Nah, kali ini saya akan memberikan promosi kesehatan mengenai penyakit diare. Pasti semua sudah tahu kan tentang penyakit diare itu? Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan lebih lengkapnya. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian diare. Menurut WHO, diare merupakan kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya, dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam periode 24 jam. Diare adalah sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar lebih sering dari biasanya. Diare juga merupakan penyakit berbasis lingkungan yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme, meliputi bakteri, virus, parasit, dan protozoa. Diare termasuk penyakit yang umum di Indonesia loh, terutama pada bayi dan anak-anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, jumlah kasus diare di seluruh Indonesia adalah sekitar 7,2 juta jiwa. Penyebab terjadi diare. Pada umumnya, diare terjadi akibat infeksi virus di usus besar. Jenis virusnya meliputi rotavirus, norwalk, cytomegalovirus, dan virus hepatitis. Nah, rotaviruslah yang paling sering menyebabkan diare pada anak-anak. Selain infeksi virus, diare juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi parasit, alergi terhadap makanan, makan makanan yang terlalu pedas dan minum minuman yang bersoda, intoleransi fruktosa atau gangguan dalam mencerna pemanis alami pada buah dan madu, intoleransi laktosa atau gangguan dalam mencerna zat gula pada susu dan produk sejenisnya, terjadi efek samping operasi batu empedu, terjadi efek samping obat-obatan, serta lingkungan yang tidak bersih. Tanda dan gejala diare. Beberapa gejala yang biasanya menjadi tanda muncul diare adalah perut mulas, nyeri dan kram, buang air besar cair atau bahkan berdarah, sulit menahan buang air besar, sering buang air besar, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, merasa mual dan muntah, serta pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Mekanisme timbulnya diare di dalam tubuh manusia. Mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik. Makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat, sehingga terjadilah pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus berlebihan sehingga timbullah diare. Selain itu, menimbulkan gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus, sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat, kemudian menjadi diare. Waktu inkubasi diare di dalam tubuh manusia. Diare pada dasarnya bisa terjadi secara akut atau jangka pendek dan kronis atau jangka panjang. Diare akut pada umumnya berlangsung selama 1 hingga 2 hari, tapi kadang-kadang juga diare akut bisa bertahan hingga 2 minggu. Namun jenis diare ini biasanya ringan dan sembuh dengan sendirinya. Sementara diare kronis berlangsung setidaknya selama 4 minggu. Gejalanya bisa datang dan pergi, tapi bisa jadi itu pertanda kondisi yang serius. Cara penyembuhan diare. Jika penyakit diarenya masih ringan, ada cara mengatasi penyakit diare dari rumah loh. Banyak minum untuk menggantikan cairan yang hilang. Disarankan minum 2-3 liter air putih atau sekitar 8-12 gelas ukuran sedang setiap hari. Mengonsumsi makanan bergizi untuk memenuhi asupan nutrisi, seperti nasi merah atau putih, kentang, roti, biskuit, pisang, daging ayam tanpa kulit, dan sup. Menghindari konsumsi makanan yang memperparah diare, seperti makan yang mengandung pemanis buatan, berminyak, berlemak, pedas, dan kurang matang. Menyesuaikan porsi makan, ganti porsi makan besar menjadi porsi kecil. Namun, makannya harus lebih sering ya. Dan, minum obat diare jika perlu, seperti obat anti diare dan obat diare lainnya. Namun, segeralah mencari perawatan medis jika diare terdapat dengan gejala. Pada bayi atau anak-anak, gejala berupa popoknya tidak basah selama 3 jam atau lebih, demam dengan suhu mencapai 38,9 derajat Celcius atau lebih tinggi, mengeluarkan tinja berdarah atau berwarna hitam, tidak berlangsung membaik dalam waktu 24 jam, lesu dan tidak responsif, mengalami mulut yang kering atau menangis tanpa mengeluarkan air mata, serta mata, pipi, atau perutnya terlihat cekung. Pada orang dewasa, gejala berupa mengalami diare yang tidak kunjung membaik dalam 2 hari, tinja berdarah atau berwarna hitam, sangat jarang buang air kecil atau bibir dan kulit sangat kering, demam dengan suhu di atas 38,9 derajat Celcius, serta merasakan nyeri perut atau dubur. Pencegahan diare.
Rajin cuci tangan minimal selama 20 detik di bawah air mengalir, jangan jajan sembarangan tempat, masak makanan dengan benar dan bersih, jangan berenang saat tidak enak badan, jaga pola makan yang sehat, melakukan vaksinasi rotavirus, makan makanan bergizi terutama yang mengandung probiotik, makan makanan dan minuman yang sudah dimasak, memberikan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama bagi bayi untuk membantu membentuk antibodi pada bayi. Nah, sudah tahu kan mengenai penyakit diare ini? Kalau sudah tahu, marilah kita untuk menjauhi semua penyebab diare dan mendekati diri terhadap cara pencegahannya agar kita semua terhindar dari penyakit diare tersebut. Apabila terjadi penyakit diare, jangan panik ya. Cobalah melakukan upaya penyembuhan di rumah. Namun, jika tidak ada perubahan, segeralah mencari perawatan medis ya. Dan juga, marilah kita semua menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih. Karena jika lingkungan bersih, maka kita juga tidak mudah terkena penyakit. Oh ya, jangan lupa untuk tetap mengonsumsi makanan yang sehat serta vitamin juga ya. Nah, sekian dari prokes saya mengenai penyakit diare. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata atau berbicara. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat dan sampai jumpa.